Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Gina Nasution dari kelas Grafika Komputer B, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan terkait proyek akhir dari kelompok kami, yaitu kelompok kakak adanya. Di sini kami membuat 3D scene, yaitu ruang tidur. Nah, berikut merupakan kode dari program yang telah kami buat. Saya akan menjelaskan terkait bagian yang saya buat, yaitu saya membuat objek berupa dinding beserta aspek grafis, yaitu lighting. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita harus mengimport beberapa fungsi dari OpenGL seperti gl.h, glut.h, gulu.h, dan lain sebagainya. Lalu kemudian di sini untuk membuat aspek grafis berupa lighting, yang harus dilakukan pertama kali adalah menginisialisasi beberapa variabel yang merupakan komponen dari Pong lighting, yaitu ambient, diffuse, serta spekuler. Nah, ambient ini merupakan pencahayaan yang menyelimuti seluruh lingkungan, sedangkan diffuse ini hanya pencahayaan yang muncul pada permukaan objek saja. Lalu spekuler merupakan pencahayaan yang muncul di permukaan objek yang merupakan area yang berkilau. Nah, komponen-komponen ini diinisialisasi menggunakan tipe boolean dengan nilai true. Kemudian yang perlu dilakukan selanjutnya adalah dengan menginisialisasi beberapa variabel yang digunakan sebagai lighting utama. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit bahwa lighting itu bergantung pada beberapa hal, yaitu seperti posisi objek, lalu dia juga dapat bergantung dengan posisi kamera atau letak kamera, serta dia juga harus menyesuaikan dengan koordinat ruangannya. Nah, di sini saya memberikan nilai penuh kepada variabel light ambient, diffuse, dan spekuler. Nah, di sini ini berupa 4 warna RGBA. Kemudian untuk light positionnya, dia merupakan posisi sumber cahaya. Nah, dia itu diatur dengan menentukan vektor X, Y, Z beserta komponen W. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan lighting pada objek yang saya buat, yaitu dinding. Nah, di sini pada wall ambient, diffuse, dan spekuler nilainya tidak penuh atau tidak berupa satu semua karena menyesuaikan juga dengan warna yang hendak ditampilkan, warna atau cahaya yang hendak ditampilkan. Nah, di sini juga sama seperti inisialisasi dari lighting utama, yaitu terdiri dari 4 warna RGBA. Nah, ambient itu untuk warna material dalam bayangan, lalu diffuse itu untuk warna pantulan material yang menyebar ke berbagai ruangan atau berbagai sudutnya, lalu sedangkan spekuler itu untuk pantulannya. Nah, di sini terdapat variabel wall shines yang merupakan variabel yang berfungsi untuk menentukan derajat refleksi spekuler material. Nah, variabel ini tuh harus memiliki nilai yang berupa bilangan bulat, tidak bisa dalam bentuk float ataupun bentuk bilangan koma lainnya. Kemudian saya membuat method lighting dengan parameter sebagai berikut. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mengatur pencahayaan dari setiap komponen ambient, diffuse, dan spekuler, atau lebih tepatnya untuk menentukan ambient itu dia dengan kondisi yang seperti apa, lalu diffuse juga jika kondisinya seperti apa. Maka di sini saya gunakan seleksi kondisi if else. Nah, penggunaan gel material FV ini berfungsi untuk mengatur apa yang dilakukan oleh cahayanya. Nah, dia itu harus diisi dengan parameter untuk hadapannya, yaitu di sini saya menggunakan gl_front yang untuk mendefinisikan tampilan properti bagian depannya. Lalu parameter keduanya adalah sesuai dengan komponen yang hendak diseleksi, yaitu ambient.
saya menggunakan GL_ambient. Di sini itu berfungsi untuk menyebarkan cahayanya. Nah, kemudian di sini juga parameter LED ambient, yaitu untuk menentukan apabila komponen ambient itu harus memenuhi kondisi seperti berikut. Sama halnya dengan komponen diffuse dan komponen spekular. Kemudian di sini terdapat pemanggilan fungsi GL material FV kembali dengan parameter GL shyness. Nah, fungsinya parameter GL shyness ini adalah untuk mengatur derajat pantulan cahayanya. Nah, berikut ini adalah metode cube yang akan menjadi wadah untuk ruangan yang kami buat. Di sini yang perlu dilakukan pertama adalah menentukan titik koordinat X, Y, Z dari kubus dengan tipe data float. Nah, karena ini merupakan 3D scene, yaitu ruangan 3D, maka menggunakan koordinat X, Y, Z. Nah, dia dengan parameter size ini menyesuaikan dengan yang dimasukkan saat di main. Nah, kemudian kita perlu untuk menentukan posisi hadap dari tiap material. Nah, dengan menentukan posisi hadap bawah, hadap atas, depan, belakang, kanan, dan kiri. Kemudian digunakan fungsi GL begin, yaitu untuk mulai menggambar cube atau kubusnya. Kemudian di sini terdapat quote 1. Nah, bagian ini merupakan bagian yang akan membentuk bagian bawah dari kubus. Nah, di sini terdapat fungsi GL normal 3F yang berfungsi untuk menentukan posisi hadap bawah terhadap kode berikutnya seperti ini. Nah, kemudian juga terdapat GL text coord 2F. Di sini itu berfungsi untuk menentukan koordinat dua dimensi, yaitu X dan Y dari tekstur yang dimasukkan. Kemudian GL vertex 3F. Nah, ini berfungsi untuk menentukan koordinat vertex yang berupa 3 dimensi, yaitu X, Y, Z. Nah, kemudian di sini ada bagian quote 2 yang akan membentuk bagian atas. Isinya sama seperti bagian quote 1, namun perbedaannya ada di parameternya. Kemudian quote 3 yang berfungsi untuk membentuk bagian depannya, lalu quote 4 yang berfungsi membentuk bagian belakang, quote 5 membentuk bagian kanan kubus, dan quote 6 membentuk bagian kiri kubus. Nah, kemudian di sini GLN untuk menyudahi operasi yang sudah dilakukan. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait pembentukan objek yang saya buat, yaitu dinding. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah memanggil metode lighting untuk dapat menggunakan komponen lighting pada objek dinding. Kemudian saya akan menjelaskan terkait kode program dari objek yang saya buat, yaitu dinding. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan pemanggilan metode lighting dengan parameter komponen-komponen dari Pong lighting yang sudah diinisialisasi pada awal program. Nah, kemudian ini merupakan bagian kiri dari dinding. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah dengan mengaktifkan tekstur mapping pada dinding kiri menggunakan GL enable. Kemudian yang nantinya akan dinonaktifkan kembali menggunakan GL disable. Nah, di sini terdapat penggunaan fungsi GL band texture yang akan memanggil tekstur 2 dimensi dari array tekstur. Nah, kemudian di sini terdapat GL push matrix. Dia berfungsi untuk menyimpan koordinat yang sudah ada. Lalu terdapat GL translate F. Dia ini berfungsi untuk memindahkan posisi dari objek sehingga dapat mengatur letak dari dinding kiri ini, koordinatnya di mana, letaknya di sebelah mana agar dapat menjadi satu kesatuan dengan dinding yang lain. Kemudian terdapat fungsi GL scale F. Di sini itu dia fungsinya untuk menentukan ukuran dari dinding. Nah, terus dilakukan pemanggilan metode cube dengan size 1. Lalu pada GL pop matrix ini ia berfungsi untuk memanggil fungsi
yang sudah disimpan pada fungsi GL push matrix. Nah, selanjutnya ini untuk dinding yang di bagian belakang, kode yang digunakan masih sama, namun terdapat perbedaan pada GL translate F, yaitu yang mengatur posisi dari dinding, dan GL scale F. Kemudian pada dinding sebelah kanan juga sama, dia bedanya pada GL translate F yang merupakan posisi dan GL scale F yang merupakan ukurannya. Kemudian di sini terdapat metode init and rendering, dia berfungsi untuk mengaktifkan depth testing. Lalu metode resize ini ya dengan parameter W dan H yang merupakan width dan height atau lebar dan tinggi, dengan yang berisi fungsi GL viewport, dia berfungsi untuk merubah tampilan sesuai inputan lebar dan tingginya. Nah, metode ini tuh dipanggil ketika window-nya dilakukan normalisasi dan terjadi perubahan. Kemudian di sini terdapat metode display yang berfungsi untuk menampilkan setiap objek beserta aspek grafisnya. Nah, di sini dilakukan pemanggilan metode dari tiap objek, yaitu objek dinding, objek lantai, serta objek kasur. Nah, kemudian terdapat lightning and seat. Di sini terdapat DL enable dengan parameter DL_light 0. Dia berfungsi untuk menyalakan sumber cahaya 0. Nah, kemudian di sini dia melakukan seleksi kondisi seperti yang sudah dilakukan pada sebelumnya untuk menentukan tiap-tiap komponen dari lighting. Nah, di sini untuk komponen ambient, maka dia terdapat parameter GL light 0 dan GL ambient serta light ambient. Nah, di sini ini perbedaannya dengan sebelumnya, dia menggunakan GL light V yang berfungsi untuk mengatur karakteristik vektor lampu menjadi ambient light. Nah, kemudian ini untuk komponen diffuse-nya, serta ini untuk komponen spekuler. Kemudian terdapat glut swap buffers, merupakan mode buffer ganda yang berfungsi untuk membalik posisi buffer yang terlihat dan tertulis. Kemudian di sini terdapat metode idle yang berisi glut post redisplay. Di sini ini dia berfungsi untuk mengirim perintah agar dapat mengaktifkan display secara terus-menerus sehingga tidak diperlukan fungsi timer. Nah, pada metode ini, di sini dia membuat window baru dengan ukuran 1000 x 800 dan mengatur posisinya dengan koordinat 100-100 dan membuat window dengan nama ruang tidur. Lalu init rendering ini untuk menjalankan fungsi membuat window-nya itu. Nah, kemudian GL clear color ini untuk mengatur background color-nya. Kemudian di sini terdapat GL enable dengan parameter GL normalize. Nah, dia itu berfungsi untuk mengaktifkan mode normalisasi. Karena ketika kita mengubah ukuran model, normalnya juga akan berubah menjadi skala, sehingga perlu dilakukan normalisasi agar bentuknya tidak berantakan. Kemudian di sini terdapat GL enable dengan parameter GL lighting, dan ini berfungsi untuk mengaktifkan pencahayaannya. Lalu GL enable light 0 ini berfungsi untuk mengaktifkan komponen pencahayaannya. Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya, dilakukan pemanggilan fungsi GL light FV. Nah, dia itu untuk menentukan karakteristik vektor lampu. Ini untuk yang karakteristik, ini untuk komponen ambient, komponen diffuse, dan spekuler, dan posisi lampunya. Lalu di sini terdapat metode glut display function memanggil metode display untuk menampilkan objeknya tadi, lalu glut keyboard function untuk memanggil metode input underscore keyboard, lalu reset function memanggil metode resize jika terjadi perubahan, lalu idle function memanggil metode idle. Dilakukan pemanggilan fungsi loop in loop dan mengembalikan nilai 0.
Nah, berikut ini adalah implementasi dari program 3D Scene yang kami buat, yaitu ruang tidur. Sekian penjelasan saya terkait proyek akhir dari mata kuliah Grafika Komputer. Apabila terdapat kesalahan dalam penyebutan istilah maupun informasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.